Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, serangkaian menelan air liur terdengar dari 5 sosok. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Salah satu dari mereka bertanya dengan gugup. Dia takut jika dia terus bertarung. Dia benar-benar akan membunuh Yangke ini. Dia benar-benar gila. Bola mata murid alam esensi sejati bergetar sedikit dan dia menggertakkan gigi dan mengutuk. Tidak masalah jika dia berani datang. Pukul dia. Kali ini dia harus pingsan. Oke. 4 lainnya menanggapi dengan malu. Tepat ketika kelima orang itu sangat waspada, rasa dingin muncul dari lubuk hati mereka tanpa alasan. Dan kemudian, suhu seluruh ruang rahasia turun drastis. Suara retakan datang dari segala arah, dan kelima orang itu menoleh untuk melihat dengan takjub. Hanya untuk melihat lapisan tipis embun beku terbentuk di dinding ruang rahasia dan tanah. Ada apa? Satu orang bertanya dengan bingung dan kemudian menggigil lagi. Tuar! Dengan ledakan, pintu ruang rahasia ditendang terbuka. Siapa itu? Murid Balai Penegakan Hukum Alam Esensi Sejati memarahi, menoleh untuk melihat. Mulutnya tiba-tiba terbuka seukuran telur bebek. Dan dia tidak bisa menutupnya apapun yang terjadi. Meskipun suhu di dalam ruangan turun seperti musim dingin, lapisan keringat dingin tiba-tiba muncul di dahi pria ini. Dia menatap kosong ke arah seorang wanita yang muncul di pintu kamar dan tergagap. Kakak Suyan? Kakak senior Suyan? Ekspresi 4 orang lainnya juga berubah drastis dan mereka mengikuti pandangannya. Dan mereka melihat seorang wanita cantik dengan wajah dingin dan gaun putih bersih berdiri di sana. Dia seperti bunga teratai salju putih murni yang mekar di gunung salju abadi. Datang ke dunia dengan dingin, namun dia sangat mulia. Kemampuan matanya yang indah lewat. Mereka berlima merasa malu tanpa alasan. Tanpa sadar menundukkan kepalanya. Suyan baru saja kembali dari kota perdagangan angin hitam dengan tergesa-gesa dan tidak ada waktu untuk menyelidiki situasi masalah ini. Ketika Sumo juga di penjara hutan, setelah bergegas masuk, dia memperhatikan ada jejak perkelahi di sini. Jadi dia segera datang. Setelah membuka pintu, apa yang dilihatnya membuat hatinya bergetar. Ada 6 orang di ruangan itu. 5 di antaranya adalah murid dari aula penegak hukum. 1 di tingkat 2 alam esensi sejati. 4 di tingkat 8 atau 9 di alam yuan sejati. Dan 1 berdiri di sana dengan tubuh tertutup, berlumuran darah dengan pakaian compang-camping. Namun ada kemauan pantang menyerah di dalamnya. Orang ini, saya telah melihatnya sendiri. Yangke. Begitu Sumo membawanya ke kota perdagangan angin hitam, dia adalah murid percobaan yang mengalahkan Cheng Xiaofeng. Segera Suyan mengulurkan akal ilahi dan memeriksa sedikit. Suyan bahkan lebih terkejut. Dia dengan jelas memperhatikan bahwa tubuh Yangke ini penuh dengan luka. Meskipun luka ini tidak fatal, tetapi dengan kekuatannya, itu benar-benar tidak mungkin untuk berdiri diam. Dia baru saja jatuh ke tanah, jadi seberapa ulet yang diperlukan untuk mendukungnya agar tidak terluka parah dan tidak jatuh. Hanya dalam waktu singkat, Suyan sudah mengetahui semua yang terjadi di ruangan ini membuat ada hati yang bergolak, dan beberapa api yang tidak diketahui muncul untuk pertama kalinya. Dalam sekejap, Suyan datang ke sisi Yangke, mendukungnya dengan satu tangan dan menuangkan vitalitas dingin. Mengendalikan luka dalam dan luarnya. Anehnya,
Yang Ke menjadi tenang dengan cepat setelah distimulasi oleh perasaan sedingin es ini, dan jiwanya yang mengantuk segera menjadi sadar. Aroma yang jelas tertinggal di ujung hidungnya. Yang Ke menoleh untuk melihat Suyan yang berdiri di sampingnya. Wajahnya yang ganas perlahan menjadi tenang. Kakak senior ini sebenarnya tidak tinggi, setengah kepala lebih pendek darinya. Tetapi pada saat ini, ketika dia tinggal di sisinya, Yang Ke merasakan semacam ketenangan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Seperti berada di gunung salju yang kosong, yang ada hanyalah kesejukan yang menyegarkan, dan semua kebisingan di dunia menghilang. Hiruk pikuk menghilang. Dengan dia di sisinya, Yang Ke tanpa sadar memiliki ide untuk bergandengan tangan dengannya dan mundur ke pegunungan. Siapa yang menggerakkan tangannya? Suara tenang dan dingin Suyan terdengar yang membuat 5 orang di aula penegakan hukum mengguncang tubuh mereka, menundukkan kepala dan berkata, "Semuanya sudah selesai." Di depan Suyan, tampaknya bahkan berbohong adalah penghujatan baginya dan tidak dapat diganggu-gugat. Temperamen dan keagungan membuat mereka tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Suyan sedikit mengangguk. Bagus sekali. Setelah selesai berbicara, dia berbalik langsung mendukung Yang Ke dan meninggalkan ruang rahasia selangkah demi selangkah. Setelah menunggu punggung Suyan menghilang, kelima orang itu menarik nafas dalam-dalam, merasa seperti masih hidup setelah bencana. Tetapi sebelum mereka berlima bisa bersuka cita, semua orang tiba-tiba merasakan hawa dingin di dada mereka. Ketika mereka melihat ke bawah, mereka melihat sedikit embun beku di dada mereka. Kemudian, embun beku itu meluas dengan cepat. Dan dalam sekejap mata, itu menjadi anak bunga es seukuran setengah telapak tangan. Dengan suara wow, 5 bunga es hancur bersamaan. Kelima orang itu mengerang dan berlutut di tanah. Wajah mereka pucat dan mereka merasa vitalitas mereka tiba-tiba menghilang dengan ledakan bunga es. Dan mereka juga menderita cedera serius. Sangat kuat, seperti yang diharapkan menjadi nomor 1 dari 3 sekte. Murid alam esensi sejati dari Balai Penegakan Hukum pucat, menggigil kedinginan dengan rasa takut yang tersisa di wajahnya karena dia tidak melihat kapan Suyan bergerak. Dan dia terkena tipuan tanpa sadar. Jika bukan karena temperamen acuh tak acuh kakak perempuan ini, hari ini saya khawatir itu tidak akan sesederhana hanya menderita sedikit cedera. Dengan kekuatannya, ingin mencabut nyawa orang seperti dirinya semudah mencubit siput dengan 10 jari. Di luar ruang rahasia, Yang Ke masih berjalan maju selangkah demi selangkah mendengar gerakan di belakangnya. Dia menoleh dan menatap Suyan dengan heran. Apakah Anda menyerang mereka? Bulu mata panjang Suyan berkedip. Ya, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Suyan. Tidak apa-apa. Yang Ke mengangguk. Ngomong-ngomong, bawa Li Yuntian dan yang lainnya keluar. Di mana Sumo? Suyan bertanya. Saya tidak tahu. Yang Ke perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tidak dipenjara, dia seharusnya dikirim kembali. Orang-orang itu tidak berani menyentuh Sumo. Mendengar ini, Suyan menghela nafas lega. Keduanya berjalan menuju kedalaman penjara hutan. Dan setelah beberapa saat, mereka sampai di tempat Li Yuntian dan yang lainnya yang ditahan. Melihat Yang Ke dan Suyan muncul bersama dan begitu dekat, sekelompok orang muncul sangat terkejut, sehingga mereka menjatuhkan mata mereka dan tersentak, hingga mereka lupa bernafas. Jika saya bisa begitu dekat dengan kakak senior Su, saya rela dipukuli sampai mati. Li Yuntian dan yang lainnya sangat iri hingga mereka ingin mati. Keluar! Suyan melambaikan dan memotong kunci pintu penjara. Ya! Sekelompok orang menjawab tanpa sadar dan kemudian berjalan keluar dengan bodoh.
Selusin pasang mata terus berputar di sekitar Yangke dan Suyan. Tidak peduli seberapa polos pikiran Suyan, ketika mereka melihatnya seperti ini, wajahnya menjadi sedikit tidak wajar. "Ayo pergi, saya akan membawa Anda keluar." Dengan wajah dingin dan cantik, Suyan mendukung Yangke untuk berjalan di depan. Liyuntian dan yang lainnya mengikuti di belakang. Tidak lama kemudian, sekelompok orang keluar dari penjara hutan dan cahaya terang bersinar dan semua orang menyipitkan mata. Tetapi di luar penjara hutan, hampir 100 murid Balai Penegakan Hukum sedang menunggu dalam formasi, mengelilingi pintu keluar. "Pertarungan yang hebat," Yangke mencibir. "Kakak senior, saya khawatir ini digunakan untuk berurusan dengan Anda." Mendengar itu, Suyan tidak menjawab, tetapi hanya melirik semua orang, masih mendukung Yangke langsung. Tapi, kemanapun mereka lewat, tidak ada yang berani menghalangi, dan semua murid Balai Penegakan Hukum yang menghalangi jalan bubar dengan ngeri, dan dengan sukarela memberi sebuah jalan. Sepasang mata menatap pemimpin Suyan dan Yangke yang didukung olehnya. Semua jenis kecemburuan dan kecemburuan menyebar dengan cepat, dan bau asam yang kuat muncul. Sebelum hari ini, mereka belum pernah melihat Suyan begitu dekat dengan pria manapun. Bahkan beberapa orang luar biasa yang juga murid inti belum memenangkan kehormatan ini. Karena Suyan mempraktekkan seni hati es, hati seorang putri telah membeku selama bertahun-tahun. Apalagi melihatnya dekat dengan pria lain. Bahkan berbicara adalah hal yang langka. Bahkan setiap murid dari pavilion surga, terlepas dari kekuatan atau status mereka, hanya bisa berhati-hati di depannya. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk mendukung seorang pemuda. Di tingkat ketiga Yuan sejati, dengan tangan kecil seputih batu giok sekitar bersandar di pinggang yang lain. Wajah Bing Jie sedikit kemerahan dan dia terlihat begitu menggoda. Namun orang-orang yang biasanya tidak terjangkau, sepertinya lebih dekat dengannya saat ini. Namun hati murid laki-laki pavilion surga yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan mereka hanya merasa bahwa Dewi di hati mereka dinodai, dan orang yang menghujat Dewi ini berada tepat di depannya. Didukung oleh Dewi, mencium aroma tubuh Dewi, merasakan kelembutan tangan kecil Dewi, menikmati perawatan yang tidak dapat dinikmati orang lain. Tapi sekarang Yangke memiliki senyum aneh di bibirnya. Ekspresinya tenang dan dia mengikuti Suyan ke depan. Sedikit rubah yang berpura-pura menjadi harimau. Tiba-tiba sesosok melintas di depannya. Seorang pria tampan dengan wajah tampan berdiri di depan Suyan dan Yangke. Mata berbintang pria ini menatap Suyan penuh kelembutan dan manis, tetapi menyembunyikan kecemburuan dan ketidakbahagiaan yang dalam. Melihat itu, langkah Suyan berhenti dan dia melihat ke arah pihak lain. "Minggir!" Suara dingin yang biasa terdengar, suaranya datar, tanpa sedikit pun bau kembang api dan tidak ada emosi yang terdengar. Pria itu tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. "Saudari junior, jangan mempermalukan kakak senior. Kakak senior juga bertanggung jawab." Dan orang yang berbicara ini adalah master kedua dari generasi muda pavilion surga, Se Hong Chen. "Minggir!" Suyan masih mengatakan hal yang sama, seolah dia tidak ingin mengatakan sepatah kata pun. Se Hong Chen berkata tanpa daya, "Saudari, orang-orang ini tidak bisa pergi sekarang. Mereka melanggar aturan klan dan tidak ada yang bisa mengeluarkan mereka dari sini sampai para tetua membuat keputusan." Melihat ke depan, Yangke mencibir. "Berani bertanya pada saudara ini, aturan tetua mana yang telah saya langgar?" Mendengar itu, Se Hong Chen memberinya tatapan menghina dan mendengus. "Mengumpulkan kerumunan untuk bertarung,
melakukan pembunuhan, menghina balai penegakan hukum. Salah satu dari mereka sudah cukup untuk membuat Anda berdiri. Anda dikeluarkan dari pavilion surga. Mengumpulkan kerumunan untuk bertarung? Suyan mengambil kata-kata. Dengan siapa Anda bertarung? Menjadi lawan kan? Mengapa balai penegakan hukum Anda hanya menangkap salah satu dari mereka? Bagaimana dengan pihak lain? Ekspresi Si Ho Chen menjadi pucat, tetapi dia terdiam. Sisi lain dari pertarungan itu adalah Wei Suang dan yang lainnya. Jadi mana berani dia mereka menangkap mereka? Pembunuhan? Lalu di mana tubuh orang yang dibunuh? Si Hong Chen tersenyum masam dan dia dengan cepat menjelaskan. Berusaha mencoba melakukan pembunuhan, tapi untungnya dihentikan oleh balai penegakan hukum kami. Jadi tidak ada masalah besar. Balai penegakan dan mereka tidak ada hubungannya ketika mereka berkelahi. Semua murid pavilion surga akan ditangkap. Suyan tampak acuh tak acuh dan berkata dengan dingin. Mengenai penghinaan terhadap balai penegakan hukum, jika penegakan hukum Anda benar-benar bisa adil dan adil, siapa yang berani membencinya? Saya khawatir. Balai penegakan hukum yang mengaku mewakili Zhong Rui sudah lama direduksi menjadi alat bagi sebagian orang untuk memperjuangkan kekuasaan dan keuntungan. Dan jika Anda menghancurkan keagungan Anda sendiri, tidak mengherankan jika orang lain menginjaknya. Saudari junior, Si Hong Chen tersenyum datar dengan ketidakberdayaan yang mendalam di wajahnya yang tampan. Apakah Anda ingin mengatakannya terus terang? Anda tahu benar dan salah di dalam hati Anda sendiri. Se Hong Chen berkata dengan suara rendah dengan ekspresi muram. Saudari junior, saya memperlakukan Anda dengan tulus. Mengapa Anda repot-repot mempersulit saya? Mendengar itu, Suyan berkata dengan ringan. Jika So Fei Sui mendengar apa yang dikatakan kakak senior, bagaimana perasaannya? Zhou Fei Sui dan Se Hong Chen, Suyan juga murid inti pavilion surga. Namun hubungan antara wanita ini dan Se Hong Chen selalu tidak jelas. Mendengar itu, tubuh Se Hong Chen bergetar dan dia menatap Suyan dalam-dalam dengan ekspresi patah hati di wajahnya, tetapi dia tidak berdaya. Segera matanya berbalik dan menatap Yang Ke. Matanya tiba-tiba menjadi sangat kesal. Yang Ke tampak tenang dan balas menatapnya tanpa rasa takut. Namamu Yang Ke? Se Hong Chen bertanya, menekan rasa sakit di hatinya. Siapapun yang melihat wanita yang disukainya mendukung pria lain, secara intim akan merasa tidak nyaman. Kakak senior, saran apa yang kamu punya? Jawab Yang Ke. Saya tahu Anda memprovokasi kejadian ini. Tanpa Anda, tidak akan ada masalah sekarang. Jika Anda tidak ingin menyakiti saudari Su, Anda dapat dengan patuh kembali ke penjara sendiri, dan itu akan menyelamatkannya. Se Hong Chen memerintahkan dengan enteng. Dia tidak bisa membujuk Suyan, dan dia tidak berani melakukan apapun pada Suyan. Jadi dia hanya bisa menemukan terobosan dari Yang Ke. Mendengar itu, Yang Ke tersenyum. Apa yang Anda tertawakan? Se Hong Chen bertanya dengan cemberut. Yang Ke sekarang berlumuran darah, terlihat sangat malu, tapi dia tersenyum. Sambil tersenyum, dia pelan mengulurkan tangannya, meraih tangan batu giok yang dipegang Suyan di pinggangnya, dan meletakkannya di telapak tangan dengan lembut dan lembut. Menoleh untuk melihat Suyan dan berkata dengan lembut, saya tidak ingin menyakiti kakak perempuan saya, tetapi kakak perempuan saya memperlakukan saya dengan tulus. Saya benar-benar tidak bisa mengecewakannya. Saya hanya bisa membiarkannya pergi, jadi terserah dia untuk main-main. Wajah Si Hong Chen tiba-tiba menjadi pucat dan Suyan tetap di tempatnya. Wajahnya yang cantik penuh kebingungan. Melihat pemandangan itu, Rahang Li Yuntian dan yang lainnya
menyentuh tanah, dan ada suara berderit aneh di tenggorokan mereka. Tetapi mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Di antara ratusan murid balai penegakan hukum di sekitarnya, saya hanya merasa hati saya tiba-tiba terbelah dan semua orang tercengang. Kakak senior, menurut Anda begitu? Yangke tampaknya tidak menyadari situasi kritis dan menaburkan segenggam garam ke dalam minyak mendidih. Sehong Chen memandang Suyan dengan gugup, takut dia akan memberikan jawaban yang tidak ingin dia dengar. Namun Suyan tiba-tiba sadar kembali. Dia telah tumbuh begitu besar. Dia tidak pernah dipermalukan sembrono oleh pria manapun. Dan salah satu tangannya dibelai di telapak tangannya. Kapalan kasar bergesekan dengan kulitnya, menyebabkan semburan rasa sakit yang menyengat, tetapi sedikit terasa hangat. Suyan sangat marah. Dia hampir tidak menjatuhkan Yangke di tempat, tetapi ketika dia berubah pikiran, dia mengerti apa yang ingin dilakukan Yangke. Menahan amarah di hatinya. Suyan sedikit mengangguk dan mengakui secara terbuka. Iya. Energi gelap mengalir ke meridian Yangke. Merasakan itu, Yangke mendengus dan dua aliran darah tiba-tiba muncul dari lubang hidungnya. Kenapa berdarah? Suyan berkata sambil mengeluarkan sal sutra putih dan dengan lembut menyekannya untuk Yangke. Tidak apa-apa. Yangke merasakan hawa dingin di hatinya. Berpikir bahwa kakak perempuan senior ini terlihat acuh tak acuh, tetapi pada kenyataannya, jika dia memprovokasi intinya, dia akan menjadi kejam. Kalian? Sehong Chen menjadi gila karena cemburu. Jika Suyan baru saja mengakuinya, dia tidak terlalu mempercayainya. Tetapi melihat pemandangan di depannya membuatnya tidak mungkin mempertanyakan perasaan Suyan. Bagaimana dia pernah melihat Suyan memperlakukan seorang pria dengan begitu lembut? Pernahkah Anda melihat tangan Suyan dipegang oleh seorang pria tanpa berjuang melawan? Jika tidak benar-benar mau, dengan kekuatan Suyan, bagaimana Yangke ini bisa berhasil? Saudari junior, Anda sangat berbakat. Mengapa Anda suka sampah seperti ini? Sehong Chen berkata sambil mencibir. Siapa yang Anda sebut sampah? Yangke dan Suyan menjawab secara bersamaan. Wajah mereka suram seperti malam sebelum badai. Seolah-olah mereka telah mendiskusikannya. Sepertinya mereka memiliki pemahaman diam-diam. Yangke dan Suyan meneriakkan kalimat yang sama, bahkan nada dan sikap mereka normal. Mendengar itu, Sehong Chen terkejut dengan teriakan itu. Melihat Suyan dengan sangat kesakitan, dia berkata dengan getir, "Mengapa dia tidak sia-sia? Dalam hal status, dia hanyalah seorang murid percobaan. Dalam hal kekuatan kultivasi, dia hanya berada di tingkat ketiga dari alam Yuan sejati. Orang seperti ini sia-sia. Saudari junior, bagaimana kamu bisa jatuh cinta padanya? Anda tidak perlu khawatir tentang perselingkuhan kita." Suyan jelas memasuki drama dan juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan tentang keterikatan Sehong Chen selama bertahun-tahun dan bahkan menggunakan kata-kata intim seperti kita. Saudaraku, apakah Anda tahu bahwa ada pepatah yang disebut cinta pada pandangan pertama? Yangke menatap Sehong Chen dengan bercanda. Diam! Sehong Chen berteriak dengan ganas. Saya sedang berbicara dengan saudari junior. Bagaimana bisa seorang sampah mengganggu saya? Yangke menyipitkan matanya dan mencibir. Sampah adalah sampah. Gaya Sehong Chen yang tenang dan tidak terkendali telah lama dibuang. Kecemburuan berubah menjadi kebencian. Wajahnya yang tampan terdistorsi sejelek mungkin. Saya seusiamu saat itu. Anda sudah memasuki alam esensi sejati. Sekarang Anda hanya berada di tingkat ketiga dari alam Yuan sejati. Dan sekarang saya berada di puncak alam Lian He. Ada dua alam besar,
6 alam kecil, bisakah Anda membandingkan dengan saya? Se Hong Chen melanjutkan. Saudaraku, tolong tunggu dan lihat. Yang Ke tidak banyak bicara, beberapa hal tidak berguna untuk dikatakan, hanya untuk menjadi efektif. Se Hong Chen, saya tidak ingin terlibat dengan Anda di sini, jadi menyingkirlah. Terima kasih kepada Balai Penegakan Hukummu. Dia terluka parah. Aku ingin menyembuhkannya. Suyan berteriak dingin. Tidak ada yang mau pergi dari sini. Se Hong Chen meraung, menatap Suyan dengan sedih. Tubuhnya sedikit gemetar dan memerintahkan. Para murid Balai Penegakan Hukum mematuhi perintah. Siapapun yang berani keluar akan dibunuh. Apakah adik perempuan Suyan Anda seperti ini? Dan dia tidak boleh berbelas kasih. Dengan kedalaman cinta, kedalaman kebencian, Se Hong Chen dengan sempurna menafsirkan arti kalimat ini saat ini. Setelah beberapa saat ragu, lebih dari 100 murid Balai Penegak Hukum segera bergerak dan sekali lagi mengepung Suyan dan kelompoknya. Anda bersikeras melakukan ini. Ada cahaya berbahaya di mata Suyan. Se Hong Chen tersenyum kecut. Saudari junior, saya tahu saya bukan tandingan Anda. Tetapi jika Anda ingin pergi sekarang, Anda harus dapat melangkahi mayat saya. Dada Suyan naik turun karena marah. Jelas dia tidak takut dengan Balai Penegakan Hukum. Kekuatannya sendiri tingkat ketiga alam esensi sejati. Dan ada 3 tingkat kecil lebih tinggi dari Se Hong Chen. Jika dia menggunakan Ping Shen Jue, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikannya. Tapi, Yang Ke dan Li Yuntian ditakdirkan untuk mengalami kesulitan. Bagaimanapun, dia hanya satu orang, dan tidak mungkin melindungi semua orang di bawah sayapnya. Adegan itu langsung menemui jalan buntu. Suyan tidak berani memimpin orang untuk bergegas keluar, dan orang-orang di Balai Penegakan Hukum tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Mereka hanya menghentikan mereka di sini, jadi sekelompok junior berdebat di sini. Tetapi para tetua Pavilion Surga juga sedang berdebat di tempat lain, di aula tetua. Wei Xintong, tetua pertama Pavilion Surga. Su Xuanwu, tetua kedua. He Beishui, tetua ketiga. Sofe, tetua keempat. Dan Yo Zizai, ketua kelima. Semuanya hadir. Kelima tetua duduk dalam 2 baris. Satu sisi dipimpin oleh tetua Wei Xintong. Tetua keempat Zhou Fei dan tetua kelima Zhou Zizai duduk di bawah. Ini adalah fraksi yang lebih tua dari Pavilion Ling Surga saat ini. Sebelumnya Wei Shuang dan Sumo yang pernah mengalami gesekan berlutut berdampingan di lantai bawah dan melaporkan apa yang terjadi hari ini secara bergiliran. Sumo pertama kali mengatakan bahwa semua yang dia katakan itu benar. Bagaimana dia diblokir oleh Wei Shuang, bagaimana dia diprovokasi, bagaimana dia bertarung, dan bagaimana dia dipermalukan. Semuanya dirinci, tanpa emosi pribadi. 5 tetua tidak bersuara setelah mendengarkan. Mereka hanya menunggu Wei Shuang mengatakannya lagi. Tetapi hal-hal sedikit berbeda dari apa yang dikatakan Wei Shuang. Dan tidak ada perbedaan antara apa yang dikatakan Sumo di awal. Tetapi sejak Yang Ke muncul, Wei Shuang sangat mampu memfitnah. Tentang bagaimana Yang Ke bertindak terlalu jauh, benar-benar menyimpan harta rahasia senjata tajam, memecahkan surat berantai awan bersulam, dan berusaha membunuhnya di tempat. Kepahitan nadanya membuat yang mendengarnya sedih, dan para pendengarnya meneteskan air mata. Dengan bahasa tubuh yang berlebihan, pemandangan saat itu diperbesar 100 kali lipat di depan mata semua orang. Kamu kentut. Sumo sangat marah dan tidak bisa menahan kutukan. Itulah yang kebenarannya. Wei Shuang bersikeras bahwa Sumo tersingkir, jadi dia tidak melihat situasinya sama sekali. Anda dilumpuhkan oleh saya dan itu adalah fakta. Jadi apa yang Anda ributkan?
Anda sampah yang menyebarkan desas-desus dan menipu Anda. Anda tidak menulis draft ketika Anda berbohong. Diam! Tetua Agung itu membanting kursi dan Sumu memarahi cucu Tetua Agung. Di depannya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Namun jika dia marah tidak mudah baginya untuk mengajari juniornya. Tetua kedua mendengus dingin. Penatua pertama berkata, "Masalahnya telah ditanyakan, bagaimana menurut Anda?" Meskipun dia bertanya seperti ini, matanya terus menatap penatua kedua, Su Xuanwu. Tentu saja dia ingin bertanya apa maksudnya. Su Xuanwu berkata, "Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda tidak mengerti masalah ini? Cukup bagi para junior untuk mendiskusikan tantangan dan membiarkan mereka menanganinya sendiri. Mengapa mengganggu para tetua?" Tetua pertama tersenyum sedikit dan tetua keempat, Sofe, yang selalu memandang ke arah tetua pertama, berkata, "Kakak senior, keduanya salah. Masalah ini memang merupakan kompetisi antar junior pada awalnya. Tetapi sejak itu, Yangke memprovokasi insiden. Jadi masalah itu berubah." Mengapa itu berubah? Di bawah pengawasan semua orang, dia juga menantang Wei Suang secara terbuka dan tidak melanggar aturan sekte. Kekuatan Wei Suang sendiri lemah dan dia dikalahkan. Jadi siapa yang harus disalahkan? Su Xuanwu marah pada dirinya sendiri. Cucunya diintimidasi, jadi nada suaranya tentu saja tidak terlalu sopan. Penatua keempat berkata, "Jika dia benar-benar menantang dan mengalahkan Wei Suang, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi bukan itu masalahnya. Tetapi selama pertempuran, dia mengeluarkan senjata tajam dan menggunakannya untuk menghancurkan Wei Suang. Sulaman Suang baju besi rantai awan. Ada pepatah dalam aturan sekte bahwa tidak ada senjata yang diizinkan untuk digunakan dalam perdebatan antar murid. Kemudian Yangke jelas-jelas melanggar aturan ini dan dia harus dihukum." Su Xuanwu mencibir. Keempat, aturan sekte bukanlah begitu saja diputuskan. Pemimpin sekte belum keluar selama bertahun-tahun. Mungkinkah seseorang memiliki keberanian untuk mengubah aturan sekte tanpa izin? Kata-kata ini berarti sesuatu dan fraksi Tetua Agung tidak bisa membantu tetapi merasa tersentuh. Washington berkata, "Oh, lalu saudara junior kedua beritahu saya apa aturan sekte?" Su Xuanwu mencibir dan berkata, "Aturan sekte mengatakan bahwa dalam pertarungan antar murid, Anda tidak boleh menggunakan senjata atau menggunakan cara apapun untuk memperkuat diri sendiri. Pil, harta rahasia. Kedua belah pihak hanya dapat menggunakan seni bela diri dan tinju mereka sendiri. Kakak tertua, apakah saya benar tentang yang ini?" Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.